Bismillahirrahmanirrahim. Materi Usulul Fiqh jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini kita akan menerangkan tentang Muqaddimah Usulul Fiqh. Apa definisi usul fiqh? Apa perbedaan usul fiqh dan fikih? Apa sih objek kajian usulul fiqh? Apa sih ruang lingkup usul fiqh? Dan apa tujuan usul fiqh dan manfaat usul fiqh? Serta sebutkan sandaran usulul fiqh. Usul fiqh secara bahasa terdapat dari dua kata, yaitu usul dan yang kedua adalah fikih. Usul menurut bahasa adalah usul berasal dari bentuk jamak aslun. Apa sih arti aslun itu? Landasan atau tempat membangun sesuatu. Ataupun dalam kamus bahasa Arab, ma yubna alaihi ghairuhu. Adapun menurut istilah, kata asal itu mengandung banyak pengertian. Apa saja? 1. Bermakna dalil. Contohnya di dalam teks bahasa Arab, al aslu fil wujubis sholati al kitabu was sunnah. Al aslu di sini diartikan dalil. Dalil wajib sholat adalah Al-Quran dan sunnah. Pengertian kedua, kalimat aslun itu diartikan adalah kaidah umum. Orang Arab mengambilnya dari kalimat buniyal islamu ala khamsatil usul. Islam itu dibangun di atas 5 kaidah umum. Jadi usul di sini diartikan adalah kaidah umum. Yang ketiga adalah bermakna rajih, yang lebih kuat. Berasal dari kalimat al-aslu fil kalami al-haqiqatu. Pengertian yang lebih kuat dari suatu kalam atau perkataan adalah al-haqiqatu, adalah hakikatnya, intinya. Yang keempat, al-aslu bermakna asal yang terdapat di dalam rukun qiyas. Jadi rukun qiyas itu ada artinya al-aslu, asal. Contohnya, bir diharamkan berasal dari diharamkannya khamar di dalam ayat Al-Quran. Jadi teknik qiyas nanti kita akan bahas lebih detailnya pas judul Al-Qiyas. Yang kelima, usul itu diartikan adalah sesuatu yang diyakini bila mana terjadi keraguan dalam suatu masalah. Jadi usul itu adalah keyakinan awal terjadinya sesuatu. Nah, ini definisi secara istilahi arti kata usul. Sekarang kita akan membahas yang kata kedua, fikih. Menurut bahasa, al-fiqhu
huwa al-fahmu. Apa al-fahmu? Pengetahuan atau pemahaman sesuatu. Pahim tuh? Pahim tuh. Kamu paham? Kami paham. Nah, ini kalimat bahasa al-fiqhu, artinya al-fahmu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, saya akan mengajukan dua argumen, karena di dalam usul fiqh itu pasti ada dua mazhab, yaitu Abu Hanifah dan mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab pengertian Abu Hanifah yaitu ma'rifatun nafs malaha wa ma'alaiha. Artinya pengetahuan fikih adalah pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi hakikatnya, intinya, dan apa yang menjadi kewajibannya. Ataupun kata lain, fikih adalah pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkannya dan apa yang merugikannya. Karena setiap yang diwajibkan oleh Allah pasti menguntungkan, dan setiap yang dilarang oleh Allah pasti merugikannya. Ini definisi dari Abu Hanifah. Ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Adapun dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan al-fiqh adalah al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasibah min adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amalia, yang bersifat praktek, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Itulah pengertian daripada fikih. Sekarang, apa sih definisi usul fikih? Kita mendefinisikan usul fikih sebagai ilmu pengetahuan. Usul fikih adalah ilmu tentang pemahaman kaidah-kaidah pembahasan, ilmu tentang pemahaman kaidah-kaidah dan pemahaman yang dapat mengantarkan kita kepada diperolehnya hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Saya mengambil contoh supaya kalian tidak bingung. Aqimus shalah, dirikan sholat. Dari ayat ini mengungkapkan bahwa sholat adalah hukumnya wajib. Wajibnya sholat itu disebut dengan hukum syara' ataupun hukum syar'i kalau bahasa Indonesia. Tapi tidak pernah di dalam Al-Quran ataupun hadis menerangkan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Terus dari mana kita mendapatkannya bahwa sholat itu wajib? Maka kita harus paham usulul fiqh. Di dalam usul fiqh ada terdapat kaidah umum atau global yang menerangkan tentang setiap perintah itu menunjukkan wajib. Karena ayat Al-Quran tersebut aqimis sholah adalah kata perintah, maka setiap kata perintah
diartikan wajib. Jadi pengetahuan tentang kaidah-kaidah tersebut adalah usulul fiqh sebagai ilmu pengetahuan ataupun disiplin ilmu. Ataupun bisa kita definisikan juga usul fiqh secara istilah teknik hukum adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syarak dari dalil-dalil yang terperinci. Atau kalimat sederhananya, kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Usul fiqh sekarang definisinya secara menurut ulama, otomatis seperti saya beritahu tadi, menurut Syafi'i dan menurut Hanafi. Oke, sekarang menurut Syafi'iyah atau Syafi'i, mazhab Syafi'i, usul fiqh adalah, ini definisinya secara istilah, ma'rifatu dalailal fiqhi ijmalan wa kaifiyatu istifada minha wa halal mustafid. Ada 3. Memahami dalil-dalil fikih secara global. Kedua, bagaimana menggunakan dalil-dalil tersebut dalam menyimpulkan suatu hukum ataupun proses beristihad atau bagaimana beristihad. Dan yang ketiga, keadaan ataupun syarat-syarat mustahid. Ini menurut Syafi'i. Jadi ada 3. Sedangkan menurut ulama Hanafi, ilmu usul fiqh adalah al-ilmu biqawaidil kulliyah allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkami syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Usul fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah umum atau global yang dapat digunakan untuk melakukan istinbat atau melakukan kesimpulan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, seperti saya contohkan tadi, aqimus sholat. Aqimus sholat adalah kata perintah, dan setiap kata perintah mengandung arti kewajiban. Berarti sholat adalah hukumnya wajib. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Atu artinya kata perintah, dan kata perintah di sini mewajibkan kita mengeluarkan zakat. Kaidahnya apa? Setiap kata perintah menunjukkan wajib, atau kaidah usul fikihnya yang terkenal al aslu fil amri lil wujub. Pada dasar setiap kalimat yang berbentuk perintah mengandung konsekuensi kewajiban. Inilah definisi daripada usulul fiqh. Sekarang kita akan membahas perbedaan dari fikih dan usulul fiqh. Fikih adalah ilmu yang berkisar tentang hukum-hukum syar'i yang langsung berkaitan dengan praktek ataupun amalia seseorang hamba, seperti ibadahnya, seperti muamalahnya, dan lain sebagainya. Apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah, makruh, haram, ataupun mubah, berdasarkan dalil-dalil yang kita dapat secara terperinci. Itu fikih. Sedangkan usul fiqh adalah berkisar tentang penjelasan metode ataupun cara seseorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang bersifat global.
global. Contoh simpelnya saja, mencuri di dalam fikih wajib hukumnya potong tangan. Tetapi di dalam usul fikih belum. Apakah bisa potong tangan apa tidak? Maka ada cara seorang mujtahid menyimpulkan hukum-hukum syar'i. Misalnya berapa takaran yang dicurinya, mengapa dia mencuri, apa alasannya. Ini yang dibahas oleh usul fikih. Sedangkan hasilnya itu adalah fikih. Maka usul fikih itu apa karakteristik dan konsekuensi di setiap dalil. Mana dalil yang benar, mana dalil yang kuat, dan mana dalil yang lemah. Siapa saja yang mampu beristihad dan apa syaratnya dalam beristihad. Tidak semua orang bisa masuk kategori mujtahid. Ini perbedaannya, atau perbedaan secara global yang kita bisa pahami. Usul fikih adalah cara untuk menyimpulkan suatu hukum, sedangkan fikih adalah hasil dari pengembangan atau penelaan dari orang-orang mujtahid. Jadi usul fikih itu caranya bagaimana menyimpulkan suatu hukum, sedangkan fikih adalah hukumnya. Ini secara global. Oke. Objek kajian usul fikih. Saya mengutarakan dalam objek usul fikih ini 3 tokoh yang berbeda zaman. Satu adalah Abdullah bin Al-Baydawi ataupun yang dikenal Al-Baydawi. Objek kajian usul fikih menurut beliau ada 3. 1. Sumber hukum dan dalil hukum. Yang kedua, metode istinbat, metode menyimpulkan. Yang ketiga, ijtihad tersebut. Sedangkan yang kedua, menurut Al-Ghazali ada 4. 1. Pembahasan tentang hukum syarat tersebut sendiri yang berhubungan dengannya. Siapakah hakim, mahkumun fihi wa mahkumun alaihi. Nanti akan kita membahasnya pada minggu depan. Kedua, pembahasan tentang sumber-sumber hukum, berasal dari mana, Al-Quran kah, As-Sunnah kah, istihsan atau istishab, dan dalil-dalilnya, dalil-dalil hukum tersebut. Yang ketiga, pembahasan tentang cara mengistimbatkan atau menyimpulkan hukum dari sumber-sumber dalil-dalil tersebut, yang muttafakkah atau yang mukhtalafkah. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Ini menurut Ghazali. Menurut ulama muasyir yang pada zaman kita sekarang, yaitu Wahb Az-Zuhaili, menerangkan bahwa yang menjadi inti kajian usul fikih adalah tentang 2 hal, yaitu dalil-dalil secara global dan tentang al-ahkam, ataupun bahasa Indonesia hukum-hukum syara' yang menjadi objek bahasan usul fikih, ataupun sifat-sifat yang bersifat esensial dari berbagai macam dalil dalam kaitannya dengan penetapan suatu hukum, dan sebaliknya segi bagaimana tetapnya suatu hukum dengan suatu dalil. Ini menurut ulama muasyir yang modern. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa objek usul fikih itu ada 5. 1. Kajian tentang adillatus syar'iyyah, yaitu sumber-sumber hukum Islam yang asyasi, yang muttafaq, yang menjadi awal, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ataupun turunannya, pengembangannya, seperti ijma, qiyas, masalah mursalah, dan lain sebagainya. Objek yang kedua adalah hukum-hukum syar'i dan jenis-jenisnya. Siapa saja
yang mendapatkan beban kewajiban beribadah kepada Allah. Dan apa syarat-syaratnya? Apa karakter beban tersebut sehingga ia layak menjadi beban yang membuktikan keadilan dan kerahmatan Allah. Ini objek kedua. Jadi hukumnya. Satu, kajian tentang adilah syariah. Yang kedua, hukum-hukum syariah dan jenis-jenis hukum syariah tersebut. Yang ketiga adalah kajian bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu membahas bagaimana seorang mustahid memahami lafaz kata, teks, makna yang tersurat ataupun tersirat dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Ini jadi berkenaan tentang bahasa Arab. Mengapa ayat Al-Quran itu menyebutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabar? Mengapa hak dulu baru sabar? Nah, ini ada kajian bahasa Arabnya di situ. Supaya ketika menyimpulkan suatu hukum tidak salah. Yang keempat, metode yang benar dalam menyikapi dalil-dalil yang tampak seolah-olah saling bertentangan dan bagaimana solusinya. Di situ ada apabila ada dua dalil yang bertentangan, bagaimana kita menyikapinya? Apakah dengan metode tarjih, mengutamakan satu daripada yang lainnya, ataupun jam'u atau menggabungkan dua dalil tersebut, ataupun apa? Nasakh, menghapuskannya. Nah, di situ objek daripada usul fiqh. Dan yang terakhir objek usul fiqh yang bisa kita simpulkan adalah ijtihad, syarat-syarat ijtihad dan sifat-sifat mujtahid. Oke. Usulul fiqh. Saya mengutarakan ada dua tokoh. Baidawi dalam kitabnya Nihayatul Usul dan Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Al-Badawi dalam kitabnya Nihayatul Usul, ruang lingkup usul fiqh secara global dibagi menjadi 4. 1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai problematikanya atau masalahnya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber hukum dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, cara ataupun metode penggalian hukum dari sumbernya dan dari dalilnya. Yang keempat, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat dengan berbagai permasalahannya. Sedangkan menurut Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, ruang lingkup kajian usul fiqh ada 4. 1. Hukum-hukum syara'. Yang kedua adalah dalil-dalil hukum syara'. Yang ketiga tentang dalil, sisi penunjukan dalil, apakah dalil tersebut bil mantuk yang tersurat ataupun bil mafhum yang tersirat ataupun darurah karena kemudaratan ataupun makna al-maqul atau makna rasional. Yang keempat, menurut Imam Ghazali ruang lingkupnya adalah mustamsir yang membuahkan, yaitu mustahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya atau bahasa ini zonnya. Lawan mustahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mustahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan syarat-syarat mustahid serta sifat-sifatnya. Apakah kita menjadi muqallid? Muqallid itu yang mengikuti ataupun sebagai mustahid. Maka di situ ruang lingkup usulul fiqh. Tujuan usulul fiqh ataupun dan urgensi atau manfaat usul fiqh. Tujuan usul fiqh ataupun ghoyah ataupun bahasa Arabnya syamrah ilmu usul fiqh adalah al-wusul ila ma'rifatil ahkam syar'iyyah bil istinbat. Maknanya tujuan ataupun buah ataupun
samroh dari ilmu usul fiqh adalah agar dapat melakukan istimbat atau menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i secara langsung. Urgensi usul fiqh atau manfaatnya: 1. Mengetahui apa dan bagaimana metode yang ditempuh oleh mujtahid dalam menyimpulkan sesuatu atau dalam beristimbat. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab ikhtilafnya atau perbedaannya di antara para ulama. Yang keempat, menimbulkan rasa hormat dan adab terhadap para ulama tersebut. Keempat, membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kemampuan di bidang fikih secara benar, supaya kita tidak terlalu fanatik, karena setiap perbuatan atau setiap sesuatu memiliki dalil secara terperinci. Yang terakhir adalah sandaran usul fiqh ataupun maraji, referensi usul fiqh. Usul fiqh itu referensinya atau sandarannya dari mana saja. 1. Al-Quran dan Sunnah, ini referensi yang mutlak, al-asl. Kemudian yang kedua adalah akidah atau tauhid, yaitu qul huwallahu ahad. Ketiga, akal, yaitu akal manusia. Misalnya ketikanya itu idza ikhtalafal mujtahidani fil hukmi wa ahadumal mukhti. Apabila berselisih pendapat dua mujtahid di dalam suatu hukum, pasti salah satunya pasti salah. Tetapi usaha itu adalah apa? Sudah menunjukkan bahwa kita berusul fiqh. Yang ketiga adalah bahasa Arab, sandarannya, karena bahasa Arab memiliki makna, memiliki arti yang sangat luas sekali. Maka kita harus paham dengan bahasa Arab untuk supaya kita bisa melihat usul fiqh secara jelas. Ini, adapun materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya tentang sejarah perkembangan usul fiqh, aliran-aliran dari usul fiqh. Ingat, aliran itu otomatis ada yang bermazhab Hanafi dan bermazhab Syafi'i. Habis itu yang ketiga adalah ada yang menggabungkan keduanya, akan dibicarakan oleh pemakalah yang selanjutnya, disertai dengan pemakalah yaitu adalah ahkamus syar'iyyah. Ahkamus syariah, hukum-hukum syar'i. Siapa hakim itu? Siapa yang sebagai pengadil? Siapa yang diadili dan bagaimana mengadilinya? Ini akan disampaikan oleh kalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.